Haleluya, saudara, senang kita bisa berjumpa kembali saat ini. Saya percaya semua dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bahkan saya terus doakan setiap saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, bahkan dalam saudara anugerah Tuhan senantiasa. Tuhan pimpin saudara. Ya, hari ini saudara, sekali lagi kita percaya kita akan sangat-sangat diberkati. Saya akan sambut lebih dulu saudara yang sudah hadir semuanya, saudara yang sudah ada di tempat saya, saudara Yeni Kurniawati, saudara Balikpapan, Esther Nur Hayati, saudara Sampang Madura, diberkati saudara. Lalu Ferry Christian, saudara, ya sekali lagi Malaysia, Sibu Malaysia, diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu juga Alpha Omega, ya, dari Samarinda, ya diberkatilah oleh Tuhan karena kasih karunia anugerah Tuhan. Selitan saudara ya dari Manado, lalu Anita Lu diberkati saudara dari Johor juga, ya Kevin Stephen saudara Korea diberkati saudara. Timotius Bambang Supriyo saudara dari Korea juga, ya dari Ulsan diberkati saudara. Elizabeth Liang Taiwan, ketemu terus ya, diberkati oleh Tuhan. Juga Yohanaiko saudara dari Singapura, ya Singapura sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Lalu Susana Senandi saudara Jayapura Papua diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu juga Puji Rahayu Gorontalo, ya sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Lalu Robert Joseph A dari Sydney, Australia, saudara. Saya lihat ada banyak juga dari Solo, beberapa kota, ya Manado, saudara Ambon, saudara Bali. Saya lihat juga saudara beberapa tempat, saudara. Saya berikan salam pada semuanya yang tidak sempat saya baca satu persatu. Tapi sekali lagi berkat Tuhan ya dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Kita percaya saudara kita akan sangat-sangat diberkati saudara dalam pertemuan ini. Tapi sekali lagi saya ajak kita memuji, menyembah Tuhan saudara. Karena pujian dan penyembah Tuhan itu selalu membawa kita ada dalam hadirat Tuhan. Membawa kita ya lebih dulu menomorsatukan Tuhan saudara. Ya, kita mari memuji, menyembah bersama satu lagu. Setelah itu kita akan ya masuk yang lain, doa, dan setelah itu belajar firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati. Mari kita pujikan bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu.
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sakara, sungguh Engkau Tuhan kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat Tuhan. Sungguh-sungguh ajar kami senantiasa meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, hati kami supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Tuhan sungguh-sungguh tubuh, jiwa dan roh kami serahkan di hadapan-Mu. Tahirkan Tuhan hidup kami, kuduskan hidup kami Tuhan, sehingga kami mempunyai kehidupan yang dilayakkan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan. Juga kami boleh bawa doa-doa di hadapan-Mu. Kami bawa doa Brigita Jakarta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau berikan kesembuhan dan kesehatan yang total Tuhan, supaya hasil tes COVID sungguh-sungguh negatif Tuhan. Karena Engkau sembuhkan, beri Tuhan iman, beri Tuhan damai sejahtera, beri keberanian Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan, doa LB dalam nama Tuhan Yesus, benjolan gondok di leher dilenyapkan, disembuhkan oleh Tuhan. Asma disembuhkan oleh Tuhan dengan kuasa mujizatnya. Juga doa Fran Kendari dalam nama Tuhan Yesus, stroke dijamah, disembuhkan oleh Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja. Juga doa Maria Nova Lina NTT dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamalah hidupnya, Tuhan perbarui hidupnya, terus bawa seturut dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Dan juga Tuhan sembuhkanlah dari segala sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya dilenyapkan, disembuhkan, diberi pemulihan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga bawa doa
Anastasia, berilah hikmat, berilah kepandaian, berilah pertolongan dalam mengerjakan ujian, pelajaran di Malaysia. Diberkati dengan hikmat, diberkati dengan kemampuan dan berhasil. Doa Handi Bekasi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukalah jalan bisa dapat pekerjaan daripada Tuhan dan berkati di tempat kerjanya supaya hidupnya juga jadi terang di tempat kerja. Doa Valentin Sulawesi dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan sehingga bisa beli alat bantu dengar untuk anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kau buka jalan, diberkati sehingga doanya sungguh-sungguh terjawab. Juga doa Hermina Manado, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu untuk anaknya. Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkatilah keturunan anak yang daripada Tuhan. Hamba-Mu doakan biar dalam tahun ini sudah menggendong anak yang terbaik daripada Tuhan. Juga doa Yohana di Papua dalam nama Tuhan Yesus. Kistanya diangkat, dilenyapkan dan sungguh-sungguh disembuhkan total bersih. Dalam nama Tuhan Yesus, doa Patricia Manase. Biarlah Tuhan tolonglah supaya saat seleksi kerja di Taspen Lift, Tuhan dapat berhasil, dapat lolos, dapat diterima kerja dengan baik karena berkat pertolongan-Mu Tuhan. Juga doa Tuhan, Viana Susanto di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong suaminya, jamalah Tuhan. Berkati, berilah kesembuhan, berilah kesehatan, pulihkan Tuhan kesehatannya. Juga peradangan usus disembuhkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh mengalami kesembuhan yang total. Doa Daniel dalam nama Tuhan Yesus untuk anaknya Tuhan. Supaya bisa bicara dengan lancar. Bicara dengan lancar. Sejak saat ini dibukakan oleh Tuhan. Bisa bicara dengan lancar. Bahkan sangat lancar. Juga doa Febe dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan dalam keluarganya. Keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Ya, hubungan suami istri dalam rumah tangga. Doa Abed juga Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan tolongnya juga sembuhkan Ibu Sugiyarti dari darah tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus biar disembuhkan. Vertigo dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan. Juga Francisca dalam nama Tuhan Yesus kedua mata disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga bisa aktivitas dengan baik lagi. Doa Yesa Pemalang. Dalam nama Tuhan Yesus, mamanya disembuhkan dari infeksi di kakinya. Tuhan sembuhkan. Juga doa Sri di Kutai. Tuhan, kau juga dengarkan doanya supaya keluarganya dipulihkan. Ya Tuhan, suaminya diberkati dengan segala yang baik. Bangun rumah tangga yang baik. Doa Gunawan, ayo bawa doanya untuk anaknya. Tuhan, yang akan jual rumah ditolong oleh Tuhan, diberkati, ada pembeli dan bisa laku dengan harga yang baik karena berkat-Mu, karena pertolongan-Mu. Juga doa Ave, Tuhan, ya Engkau sendiri mendengar doanya. Tuhan, supaya istri, keluarga, semua sungguh-sungguh dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Juga doa Gracia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, supaya terus dapat perlindungan dari Roh Kudus dan juga papanya. Tuhan, sembuhkanlah Tuhan dari segala sakit penyakit. Asam lambungnya disembuhkan. Doa Yuli dalam nama Tuhan Yesus. Berilah Tuhan proyek-proyek baru yang daripada Tuhan. Dan itu menjadi berkat yang besar. Tuhan, setiap doa yang dipanjatkan di hadapan-Mu saat ini, yang masih dikirim Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa di hadapan-Mu. Yang saat ini sedang dibawa di hadapan Tuhan. Hamba-Mu juga bawa setiap doa-doa yang sedang dipanjatkan. Hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu Tuhan. Bukalah pintu hati-Mu Tuhan. Tuhan, berilah jawaban doa yang daripada Tuhan. Yang sakit
disembuhkanlah oleh Tuhan. Sehingga hidupnya bisa dipakai untuk memuliakan Kau. Hidupnya dipakai untuk melakukan tugas Tuhan. Selamatkan jiwa. Oh Tuhan, rumah tangga, pulihkanlah Tuhan. Hubungan suami istri dipulihkan. Orang tua anak dipulihkan. Persaudaraan juga dipulihkan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, keluarganya, rumah tangganya jadi kesaksian. Banyak rumah tangga yang lain juga datang. Mereka yang gagal, berilah pertolongan. Sehingga bisa berhasil. Dan Tuhan juga pakai menolong orang lain. Mereka yang mempunyai pergumulan untuk keuangan. Sekali lagi juga dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk ya kekurangan dilenyapkan. Oh jerat-jerat Tuhan diputuskan. Dimerdekakan. Diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan bukalah tingkap berkat dari surga. Diberkati. Supaya jadi berkat, diberkati supaya jadi berkat. Mereka yang hidup dalam dosa, Tuhan berilah pertobatan, berilah pengampunan, berilah pemulihan, berilah keselamatan daripada Tuhan, berilah tuntunan dan anugerah-Mu. Jadikan umat-Mu Tuhan, terima sebagai anak-Mu, hidup dalam kasih karunia. Semua doa-doa yang dipanjatkan, sekali lagi hamba-Mu bawa di hadapan-Mu. Khususnya juga Tuhan untuk yang sedang bergumul, untuk corona Engkau lindungi sehingga tidak kena. Yang sudah kena sakit karena corona, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berilah iman, Tuhan berilah sukacita ilahi, Tuhan berilah pertolongan, Tuhan berilah mujizat, berilah kesembuhan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saat ini disembuhkan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh lihat kasih-Mu, pertolongan-Mu yang luar biasa dinyatakan. Sekali lagi Tuhan, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran firman-Mu. Sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah pengajaran-Mu, adalah perkataan-Mu Tuhan. Sehingga menjadi pewahyuan, menjadi pembukaan ilahi. Bahkan sungguh-sungguh remah bagi setiap kami. Dan jamah hati kami masing-masing Tuhan untuk diterima tabur benih firman-Mu. Jadikan tanah hati yang baik. Waktu kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami lakukan. Dan sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang sekali lagi kita sudah selesaikan semuanya dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya saya terus doakan saudara juga terus diberkati oleh Tuhan. Ya saya masih mau nyapa sedikit saudara. Karena sekarang saya lihat juga ya melalui YouTube. Ya saudara semua yang di YouTube, yang di Instagram, di Twitter dan yang lain-lainnya saudara. Ya baik channel Keluarga Allah saudara. Ya lalu saya sapa Endang Pujiastuti saudara. Ya lalu juga Indarto saudara. Diberkati saudara. Elizabeth Dias diberkati. Yosua Alena ya, lalu juga Danila ya, Martiana diberkati oleh Tuhan saudara. Lalu April saudara ya, Christian Ningsih diberkati. Ida Niwe Rai diberkati. Matius Tandi saudara ya, Kathy Grace ya, banyak sekali ya, Tuti Murdadi saudara ya, diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan yang baru saja masuk saudara ya, saya lihat di sini terus masuk banyak. Afin Setiawan saudara, Kisah dari Siu Indarto dan tadi sudah ya. Ya lalu Kristianto saudara ya, Nat Server, Suci Suryani, Tony Wayudi, Melian juga ada di sini, Yohanes Wijaya, Charlie Lin, saudara, lalu Joyce, lalu Tatiana, saudara, diberkati, saudara, ya Claudia, ya saudara, ya semua diberkati oleh Tuhan, Melanie, ya Anastasia, Eri, saudara, Nani, ya diberkatilah oleh Tuhan. Senang kita bisa ketemu sekali lagi, saudara, dan yang lain-lainnya. Ya, kita akan sekarang mulai belajar firman seperti yang sudah disampaikan.
kita mulai mau belajar lagi saudara tentang akhir zaman saudara. Ya saudara, saya bukan pakar tentang akhir zaman saudara. Tapi saya rasa terbeban. Karena sekarang banyak sekali orang yang sedang tanya tentang akhir zaman. Ya, karena berita-berita di media, ya ada yang berkata A, ada yang berkata B, ada yang berkata C. Sehingga kadang-kadang jemaat itu bingung yang benar, yang di mana gitu saudara. Nah, sebagai gembala sidang, saudara saya ingin ya memberikan pengembalaan pada saudara sehingga saudara punya gambaran. Ya, sehingga saudara mantap, saudara bahkan saudara bisa diberkati. Ya, hari ini saya ingin ya mengulas sedikit saudara. Kalau masih ingat kira-kira 2 minggu yang lalu atau 3 minggu saya pernah sampaikan juga ya dengan topik apakah ya boleh divaksin. Saudara mungkin masih ingat ya 2-3 minggu yang lalu ada tema di YouTube juga ada di situ apakah boleh ya kita itu divaksin. Nah itu waktu saya jelaskan saudara sejak dulu selalu ada saudara ya wabah, sakit penyakit, saudara virus, saudara ya akhirnya terus saudara diperjuangkan saudara oleh para pakar medis, lalu ditemukanlah vaksinnya, ditemukanlah obatnya sehingga akhirnya saudara bisa diselesaikan dengan baik. Ada beberapa mungkin bisa dikeluarkan ya apa saja ya yang sudah pernah saya sempat keluarkan juga. Ya silakan. Oh ada banyak saudara ya. Kalau saya lihat saudara lihat di sini saja ya saudara ya ada. Saya lebih condong kusta lebih dulu karena ini di Alkitab ada ya saudara. Dulu juga orang disangka wah ini sakit saudara karena dikutuk atau apa gitu saudara. Ya semua termasuk tipes, ya wadah pes, ya wabah hitam dan banyak saudara. Ya tuberkulosis, kolera, cacar, SARS dan semuanya. Nah kalau saudara pelajari ya dalam sejarah saat itu kadang-kadang wah jadi apa ya hal yang sangat menakutkan sekali. Bahkan banyak yang lebih daripada yang sekarang corona. Sehingga akhirnya saudara diusahakan saudara supaya ya bisa diselesaikan. Dan akhirnya ditemukan obatnya. Saudara satu temukan obatnya. Ada vaksin. Dan akhirnya singkat ceritalah saudara bisa diatasi. Nah saudara bisa ya lihat ya khotbah saya waktu ngajarkan itu di situ ada detail di mana ini situ saudara ya. Jadi saudara sama dengan corona saat ini saudara ya virus saudara ya. Jadi akhirnya karena wah sampai di mana-mana hari ini saja sudah banyak sekali saudara makin banyak otomatis saudara diperjuangkan karena ini sudah menjalar seluruh dunia saudara. Singkat cerita orang berusaha temukan obatnya. Singkat cerita orang berusaha temukan juga vaksinnya saudara. Ya itu sebabnya saat ini saudara mulai ya kita di dunia bahkan di Indonesia sudah mulai ada langkah-langkah divaksin gitu saudara. Ya itu sebetulnya adalah saudara hasil usaha dari para medis yang berjuang supaya bisa saudara setiap wabah, setiap virus itu bisa diatasi. Tidak terus buat kematian yang berkepanjangan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan vaksin yang sekarang sedang dijalankan oleh ya pemerintah kita. Itu yang pertama kalau usaha. Karena usaha dari para medis saudara. Ditemukan ini tujuannya. Supaya ya tidak terus menjalar. Kita yang belum kena supaya tidak juga ikut kena. Jadi tujuannya supaya mendatangkan kebaikan. Ya, salah satu sarana untuk memutuskan rantai yang menjalar terus saudara. Ya, saya baca seperti itu pemerintah juga sama. Ini usaha pemerintah. Kalau saudara ya lihat pemerintah sudah keluar budget uang banyak sekali, dana sangat banyak sekali sampai banyak yang seharusnya untuk bangun ini, untuk kebutuhan ini. Semua dikerahkan saudara untuk biaya vaksin saudara. Ya sehingga akhirnya ya pemerintah kita ambil langkah sampai
Ya saudara, puji Tuhan, Bapak Presiden kita ambil langkah saudara. Gratis gitu saudara. Habisnya 400 triliun lebih kalau nggak salah gitu saudara ya. Jadi usaha para medis. Yang kedua juga usaha ya pemerintah kita supaya ya corona virus ini bisa dicegah, bisa di stop, bisa dihentikan, minimal sudah dikurangi, sudah. Ya, saya percaya itu sesuatu yang sedang dilakukan. Sampai sekarang sebetulnya kita bisa lihat sudah banyak kok saudara. Dari yang dulu-dulu ada lalu diatasi. Contoh ya, saya berapa kali ke Nigeria. Ya, kalau kita mau ke Nigeria saudara, salah satu syaratnya harus ada vaksin. Divaksin yellow fever saudara. Kalau belum divaksin nggak boleh ke sana. Takutnya nanti ya kena saudara. Ya, yellow fever ini. Jadi sebetulnya itu hal yang biasa yang terus sepanjang sejarah sampai sekarang dilakukan. Bahkan bukan hanya itu saja saudara. Kalau kita lihat anak-anak kita sampai sekarang. Ya saudara yang masih punya anak kecil. Yang punya cucu. Saudara bisa perhatikan juga sama saudara. Ya ada imun kalau sekarang saudara. Imunisasi ya BCG dan macam-macam. Saudara bisa lihat di sini saudara. Ya terus ada saja saudara imunisasi. Campaklah imunisasi DPT. Ya HB, HBI, imunisasi lagi. Hepatitis B, misalnya polio. Jadi sebetulnya saudara, vaksin itu hal yang biasa, ya hasil perjuangan daripada medis, ya hasil perjuangan dari pemerintah kita saat ini supaya bisa ya mencegah corona itu terus menjalar dan korbannya makin lama makin banyak, saudara. Nah, saudara, yang jadi masalah adalah ya saat ini banyak sekali orang dibingungkan karena ya ada banyak sekali yang memprediksi oh mungkin ini di dalamnya dikasih chip ya dikasih 666. Ada lagi yang ya saya lihat videonya oh katanya dapat mimpi penglihatan dari Tuhan ya dalam vaksin ya sudah diberi gennya antikris gitu saudara. Jadi banyak saudara sehingga jemaat banyak yang tanya Pak ini gimana? Ini nanti besok kita vaksin apa enggak? Boleh enggak? Berani atau tidak? Resiko atau tidak? Mungkin saudara juga ada yang bingung, yang sedang tanya saudara. Iya, tapi sebetulnya ya seperti tadi saya katakan hasil ya perjuangan para medis, ya hasil ya perjuangan pemerintah kita sampai biayanya banyak sekali. Kalau ada berita-berita itu selalu ada saudara. Tapi bersyukur kalau saya, saudara perhatikan saudara. Yang pertama kita sudah dengar dari pemerintah sendiri menjelaskan. Kalau enggak salah juga dari ya Erick Thohir juga sudah yang keluarkan pernyataan-pernyataan enggak ada di dalam diisi enggak ada. Cuman di dosnya seperti kalau semua barang saudara beli apapun seringkali di situ ada saudara. Seperti barcode-nya atau apa. Tapi itu untuk barangnya bukan orangnya. Jadi kita kalau saudara perhatikan banyak. Kali saudara cari di YouTube juga banyak saudara. Ya tentang hoax. Yang tentang ini dan itu macam-macam sekali. Berita-berita yang seringkali membingungkan. Tapi sekali lagi kalau saya lihat tadi. Yang pertama hasil perjuangan dari para medis itu bagus sekali. Supaya kita bisa sehat saudara. Juga pemerintah kita sudah berkorban luar biasa. Bahkan ini sebenarnya sudah biasa tadi saya katakan. Sampai sekarang anak-anak juga masih vaksin. Saya ke Nigeria juga harus ada vaksin dulu saudara. Ya suatu yang biasa. Tapi untuk tadi chip ya nanti mungkin ya kita bisa belajar lebih dalam juga saudara. Sudah ya dinyatakan, dipastikan ya oleh pemerintah tidak ada. Lah, saya senang saudara, pemerintah tidak hanya sekedar ngomong, tidak ada. Tapi pemerintah itu sungguh-sungguh membuktikan. Kalau bagi saya, ya sangat meneguhkan. Kenapa? Para pemimpin negara, saudara di seluruh dunia, saudara bisa dapatkan, oh juga memberi teladan para pemimpin dunia. Mereka juga memberi contoh vaksin lebih dulu. Ya ada banyak sebetulnya, siapa saja ya.
Kalau saya lihat, saudara lihat Joe Biden disuntik vaksin, saudara. Ya ini ya Presiden Amerika yang sekarang. Siapa lagi? Siapa lagi? Wakil Presiden yang dulu ini, saudara. Juga sudah divaksin sama saja. Siapa lagi? Ini Presiden Turki, ya Erdogan disuntik ya vaksin corona buatan Sinovac sama dengan yang di Indonesia. Saudara, sama juga yang dipakai oleh ya Presiden kita Jokowi. Nah, kita Indonesia pakai itu juga. Siapa lagi, saudara? Raja Salman, saudara. Juga sama, saudara, sudah divaksin. Raja ini, ya lanjutkan lagi. Siapa lagi? Presiden kita, ya Jokowi, sudah divaksin juga, saudara. Siapa lagi? Masih ada. Ya, jumlah menteri, saudara, yang divaksin juga, saudara. Siapa lagi? Ini ya Mendaki Tito. Lalu Paus sudah divaksin juga. Tokoh agama. Masih ada lagi enggak? Siapa lagi? Saudara. Ya saya lihat banyak sekali. Sekarang tambahan satu, saudara. Kalau yang kemarin belum ada. Sekarang para dokter gereja kita. Ini dokter-dokter keluarga Allah, saudara. Juga sudah mereka ambil langkah. Ya Dokter Dwi, Dokter Stefanus, Dokter Antoni, Dokter Ratna, Dokter Arif Wibowo, saudara. Lalu Dokter Amel, Dokter Grendi, Dokter Ririn, ini Dokter Dani, dokter kita yang di Jakarta juga sama semua. Kalau yang lain masih banyak lagi, saudara. Tapi sejak saudara bisa lihat, saudara, tadi saya katakan ini usaha dari para medis, dari pemerintah kita. Ya, lalu sekalipun banyak orang memperkirakan ada chip dan macam-macam, pemerintah kita ya sudah menjelaskan banyak sekali. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara tik saja hoax tentang ya chip atau virus, juga saudara bisa dapatkan banyak. Lalu bukan hanya itu saja, Bapak Presiden kita memberi contoh, menteri-menteri memberi contoh, saudara, ya para medis juga sudah gugus tugas dan terus saudara akan lebih banyak. Saya percaya, saudara dengar ya, saya percaya kalau itu ada tadi gen antikris, kalau itu ada chip untuk menguasai mereka, pasti ya para medis di setiap negara tidak boleh presidennya itu divaksin, saudara. Tapi karena mereka percaya, sehingga mereka mengizinkan pemimpin negaranya, presidennya, rajanya, ya dan saudara, ya Perdana Menteri semua juga jalani seperti itu. Jadi saudara, saya percaya saudara itu baik, saudara. Jadi boleh divaksin, saudara. Ya kita orang percaya, saudara. Ini pelajaran yang lalu, saudara. Karena itu menyelamatkan kita, saudara. Ya keluarga kita juga, saudara. Lalu lingkungan kita, bahkan saudara. Terus karena itu bisa menjalar bangsa kita, bisa termasuk bangsa-bangsa. Kalau semua melakukannya sepakat dengan baik. Saat ini kalau saudara lihat semua sedang berjuang. Ya, jadi sekali lagi boleh. Hari ini saya akan nyampaikan saudara ya lebih dalam lagi. Apakah antikris 666 dan chip itu, saudara, supaya kita bisa tahu ya. Yang pertama, apakah sih antikris itu, saudara? Ya, namanya saja kalau saudara dengar antikris, dari namanya minimal saudara bisa sedikit punya gambaran. Saya beri gambaran, saudara, antikristus maksudnya gitu. Jadi antikris itu adalah spirit atau seorang, pokok arti namanya saja antikristus, anti Tuhan Yesus, saudara. Yang disebut antikris adalah antikristus atau anti Tuhan Yesus. Nah sebetulnya saudara kalau kita baca Alkitab, saudara, sejak dulu ada. Ini bicara tentang satu orang yang nanti akan menjadi pemimpin besarnya yang ingin mengendalikan dunia. Tapi juga ada, saudara, oh mungkin ya semuanya bagian-bagian masing-masingnya, saudara. Saya bacakan saja 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris. Apa, saudara? Akan datang.
dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Loh, saudara lihat. Jadi ada satu antikristus yang akan datang, tapi sejak sekarang sudah bangkit, saudara, banyak, saudara. Ya, mungkin ini tim grup dan nanti ya bagiannya, saudara, antikristus. Ya, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sejak itu sudah dikatakan ini sudah menjelang ya akhir ya zaman waktu yang terakhir, saudara. Ya, Tuhan Nathan itulah antikris. Saya tambah lagi 1 Yohanes tadi pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Juru Selamat? Dia itu adalah antikristus. Jadi sekali lagi yang menyangka, yang menolak, yang memusuhi, saudara, Kristus, Tuhan Yesus itu antikristus. Yaitu dia yang menyangka baik Bapa maupun anak, saudara. Jadi saudara tangkap sesuatu yang mudah dulu, saudara. Antikris adalah ya seseorang atau satu gerakan anti Kristus, anti Tuhan Yesus, saudara. Yaitu antikris. Kalau dicari ayatnya banyak, saudara. Ya, itu kerjanya akan terus berusaha ya menghancurkan, menyerang dan macam-macam, saudara. Lalu saya ingin ajak saudara belajar, saudara, ya pengertian tentang apa namanya antikris. Yang mayoritas orang kalau cerita tentang antikris diambil dari ayat itu. Yaitu Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ya, seringkali mayoritas orang pelajari adalah dari sini. Wahyu 13 ayat 16 mulai. Dan ia menyebabkan sehingga pada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda. Saudara tangkap dulu ya. Ia membuat semua orang itu diberi tanda. Pada mana, saudara? Tangan kanan. Saudara tangkap dulu ya. Tangan kanan diberi tanda. Atau pada mana? Dahinya, saudara. Jadi antikris itu akan membuat nanti ya kecil, besar, kaya, miskin, saudara, merdeka, hamba diberi tanda. Tangan kanan, kataan saudara. Tangan kanan supaya apa? Dan dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi nantinya kalau nggak pakai tanda, ya di tangan kanan atau tangan kirinya dari antikris itu, orang nggak bisa jual atau beli. Semua harus yang ada tandanya. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa ya bijaksana, yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, ini pemimpin besarnya nanti gitu, saudara. Bilangannya ialah 666, saudara. Jadi saudara tahu antikris ini nanti akan berkuasa, saudara. Nantinya kalau dia sudah ya muncul akan berkuasa, lalu membuat semua orang diberi tanda. Tangan kanannya atau dahinya diberi tanda, itu saudara. Lah, orang yang tidak diberi tanda, saudara, nggak bisa apa-apa, nggak bisa jual beli, nggak bisa apa-apa gitu, saudara. Ya, dan tandanya adalah apa tadi? 666, saudara. Itu tandanya. Nah, pada umumnya mayoritas orang, saudara, kalau mulai mempelajari, kalau mulai mengajar, saudara, adalah dari ayat ini, saudara. Di Wahyu 13 ayat 16, 18, saudara. Sehingga sejak zaman dulu, sepanjang sejarah, banyak orang, saudara, kalau ditemukan orang ini anti Kristus, anti Tuhan Yesus, anti kekristenan. Dan orang itu punya kekuasaan yang sangat besar, gitu saudara. Ya, anti Kristus, saudara, punya kekuasaan yang besar, saudara. Lalu saudara dari namanya atau dari apa, ya mengandung arti 666.
Jadi sekali lagi ya saudara, ya dia anti Kristen atau anti Kristus, anti Tuhan Yesus. Tapi dia punya kuasa luar biasa. Juga ada identik dengan 66. Maka saudara, seringkali saat itu diprediksi ini antikris. Ya saudara, ya diprediksi ini pasti antikris. Misalnya beberapa dari catatan yang saya dapatkan. Pertama zaman dulu Nero saudara. Ya Nero itu kalau saudara pelajari zaman dulu. Wah itu anti sekali saudara. Saudara bisa baca sejarah termasuk ya Yohanes. Ya Paulus ada wah orang-orang Kristen ditangkap. Kalau saudara lihat ada filmnya juga sampai diadu dengan ya binatang buas dimakan. Oh saudara anti sekali. Tapi dia punya kekuasaan yang luar biasa. Dan herannya saudara dari namanya Nero. Saudara kalau saudara ya mereka hitung saat itu dengan cara yang mereka saudara bahasa sana dulu saudara. Ya punya arti 666 saudara. Ini versi bahasa Yunani. Ya namanya gelarnya saudara semua ini diartikan bisa 66. Ya ini karena saya tidak bisa bahasanya tapi saudara bisa lihat di sini. Saudara ini sudah terjemahkan. Nanti saudara bisa pelajari kalau mau detail. Kalau saya detail juga nggak ada waktunya. Tapi yang pasti dikatakan. Saudara ya menurut sejarah ya lalu jumlahnya 666. Jadi sejak zaman itu saudara, masih abad awal-awal, orang-orang Kristen sudah pikir ini antikris. Nero itu antikris. Dia muncul, dia punya kuasa luar biasa, tapi dia antikristus, bahkan dari namanya, semua gelarnya. Itu kalau dijumlah saudara, dari angka atau huruf lalu jadikan angka, bisa temukan 666. Lalu saudara, catatan yang saya temukan, satu orang lagi Hitler juga pernah diprediksi seperti ini saudara. Saudara ya sama. Jadi kalau ini karena agak sedikit ya juga sama namanya Hitler saudara. Nah semua ditambah 100 katanya. Ditambah 100 dulu. H ini ke-7 misalnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Loh, 8. A, B, C, D. 7. A, B, C, D, E, F, G. Harusnya 8. 7. Tapi depannya ditaruh depan ini saudara. Tapi ini dari data yang kita dapatkan. Saudara. Nah, ini dijumlah semua juga jumlahnya 666 katanya gitu saudara. Jadi saat itu juga dianggap. Wah ini antikris misalnya gitu saudara. Diprediksi. Lalu belakangan juga Bill Gates katanya juga gitu. Ya diprediksi juga saudara. Wah ini yang sampai sekarang masih toh saudara. Diperhitungkan ya seperti itu. Saudara tapi kalau diajarkan satu-satu sulit sekali. Tapi saudara lihat di internet saudara bisa dapatkan ini semuanya saudara. Jadi ya ini dari huruf nama yang lain-lain nanti setelah itu dia ada Bill Gates, atau yang ketiga. Pokok saudara pelajari di situ akan saudara temukan juga diceritakan saudara ya 666. Sehingga saudara diprediksi dia juga punya kekuasaan besar. Ya karena kekayaannya nanti bisa ngatur lewat kekayaan dan macam-macam saudara. Intinya seperti itu saudara. Bahkan saya dengar kalau nggak salah Windows ya 95 saudara yang dibuat oleh Bill Gates juga sama saudara. Ya saudara ya yang dibuat oleh Bill Gates. Nanti saudara pelajari saja karena waktunya nggak mungkin cukup semua. Saudara itu akan didapatkan dari hurufnya ini semua. Akhirnya menuju 666. Jadi yang pasti akhirnya dianggap ini ada kaitannya dengan antikris. Lalu saudara ya masih ada pasti banyak. Tapi ini secara sepintas dulu aja. Organisasi. Waktu saya masih enggak muda ya, Kristen belum lama gitu saudara. Mungkin saudara masih ingat juga dulu waktu mau muncul MEE ya Persatuan ya Eropa
saudara mungkin masih ingat itu waktu juga semua orang diprediksi ini ya kemungkinan adalah antikris, saudara. Karena dihitung itu nanti kalau sudah menyatu, Eropa menyatu akan punya kekuatan luar biasa sekali, saudara. Dan diambil biasanya orang dari Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor ya binatang keluar dari dalam laut, ya bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis juga nama-nama hujatan, saudara. Jadi karena ini berapa negara tambah lagi, saudara, orang memprediksi seperti itu. Secara singkat sekarang saja Freemason misalkan. Sekarang kalau itu terus kuat sekali, saudara. Diprediksi juga sama, ya. Itu adalah antikris yang sedang memperjuangkan, saudara, nanti menguasai seluruh dunia, ya, dengan kekayaannya, dengan sistemnya, dengan semuanya. Hanya menjadi satu semua dijadikan satu. Jadi selalu kalau ada orang punya kekuatan lalu ini dan itu, lalu ada kaitannya dengan 66, ya banyak kali diprediksi sebagai antikris. Lalu yang saya ikuti terus sepanjang ini, saudara, termasuk alat-alat. Saudara, seringkali juga sama, saudara. Ya ada yang digambarkan, diprediksi, ya ini dipakai. Misalnya, ya itu udah lama dulu radio, televisi, udah lama. Ya karena ambil dari Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa, ya kepada patung binatang itu. Hingga patung binatang itu bisa bicara, alat bisa bicara gitu, saudara, ya. Iya, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, saudara, bisa dibunuh. Nah ini dulu, saudara-saudara lama. Tapi kalau sekarang, yang agak sekarang kita mayoritas ikuti. Lalu kalau saya lihat di sini apa? Lanjutkan kalau nggak salah komputer. Nah komputer juga sama. Komputer ada hitungannya. Coba. Nah saudara, ya saya lihat di sini komputer, saudara. Ya ini C. Semua dikali ke 6, saudara. C, AB, C itu ketiga. Kali 6. 18. Nah ini terus, ini O ke 15 kali 6. M ke 13 kali 6. Semua P ke 16 kali 6. U ke 21 kali 6. T 20 kali 6. E 5 kali 6. R semua. Nah saudara, katanya dijumlah, kalau ini dijumlah semua 6. Kalau saya masih ngalami, saudara. Karena dulu juga sama. Jadi zaman saya pertama kali menjadi orang Kristen, marak sekali, banyak sekali, saudara. Seminar-seminar akhir zaman itu banyak sekali. Jadi itu waktu juga kata hati-hati ya. Ya orang Kristen jangan pakai komputer. Itu nanti dipakai antikris. Ini lihat 666. Bahaya sekali, saudara. Nah, lalu setelah lewat berapa tahun, saya itu ya suka pakai komputer. Khususnya laptop di mana-mana. Kalau saya khotbah itu pakai laptop. Kadang-kadang ditertawai, katanya pendeta laptop gitu, saudara. Tapi sekarang hampir semua gereja pakai komputer. Semua pendeta pakai komputer. Hampir semua saudara pakai komputer. Itu katanya kalau dijumlah 6, saudara. Ya itu bisa ada identik dengan itu. Apalagi selain ini. Internet, saudara, ya mana coba dikeluarkan itu nih keterangannya. Nah ini sekali lagi, saudara, kalau diceritakan sulit ini bahasa yang di sana dalam tulisan Ibrani menunjukkan pada angka 666. Kalau mau cari satu persatu, satu aja sudah wah lama waktunya. Tapi saudara bisa pelajari di internet ada, saudara ketik saja di situ, ya, lalu bisa temukan internet. Sekarang semua pakai internet juga, saudara. Ya, saudara pakai. Ini siaran juga pakai sama aja internet, saudara. Ya, tapi ini diprediksi 666. Lalu apa lagi? Ya, barcode, saudara. Ya, barcode ini, saudara, juga dianggap ini antikris. Ya, karena ini loh, saudara, di ujung ini loh. 2 garis ini punya arti 6. Saudara, di tengahnya ini ada 2 baris gini.
Saudara lihat, ini artinya 6. Lalu di ujung ini ada 2 baris, artinya 6. Kalau saudara lihat barcode, semua gitu. Yang beda-beda ada yang di tengahnya ini. Punya arti beda-beda di tengahnya. Tapi pinggir, tengah, dan ujung sana, kanan kiri, selalu gambarnya seperti itu. Punya arti 6. Jadi barcode juga sama. Ini antikris. Karena angkanya 6, 6, 6, saudara. Nah, itu terus, berjalan terus, saudara. Ya, sekarang barcode di mana-mana. Saudara beli barang semuanya, umumnya ada barcode-nya semua. Saudara lihat ya, beli apapun. Nggak tahu ya, kalau seperti minuman itu ada enggak ya. Kalau saudara pegang, semua ada, saudara. Saudara beli di supermarket, saudara beli di mana-mana, semua ada, saudara. Ya, jadi masih barcode dulu. Ya, semua ada. Jadi supaya saudara nanti bisa ya lihat, ya itu barcode. Lalu berkembang lagi, saudara. Setelah barcode sekarang ke chip, saudara. Ya, sama, saudara, chip. Ya, karena, saudara, ya di dalam chip terdapat barcode. Jadi di dalamnya ada di barcode yang mengandung angka 66 tadi, saudara. Ya, chipnya itu seperti itu, saudara. Dan makin lama dibuat kecil, dibuat seperti ini. Nah, ini yang seringkali ditakutkan. Nanti kalau dimasukkan di tangan, saudara, di mana berada itu, saudara, itu bahaya akan dipakai sebagai antikris. Karena di dalamnya ini ada barcode-nya ini. Nanti untuk melacak, mungkin melalui internet, melalui apa. Seperti itu, saudara. Ini seringkali yang paling ditakuti gitu. Ya, nanti ditaruh di dalamnya seperti itu, saudara. Ya, tapi saudara, saya ajak kita melihat, saudara, yang namanya barcode lalu chip. Itu tuh, saudara, di mana-mana. Ya, iya. Saudara, di mana-mana. Seperti tadi, kartu kredit. Kalau saudara punya kartu kredit, pasti ada ini nih, saudara. Ada chipnya, saudara, semua. Saudara berarti juga bawa kantong. Saudara kalau bawa kartu kredit, itu membawa chip. Selain kartu kredit apa lagi? Ya, apa lagi, saudara? SIM card handphone saudara. Di dalamnya ada ini chip, saudara. Jadi saudara juga pakai chip. Di dalamnya ada 666. Barcode-nya itu 666. Sama, saudara. Ya, apalagi? Nah, KTP. KTP itu di dalamnya semua ada chipnya. Saudara yang sudah buat EKTP semua sudah masuk di situ. Data saudara juga bisa sampai di mana-mana, saudara. Itu di dalamnya, saudara. Ini saudara lihat gambarnya ini. Di dalamnya kalau dibuka semua, katanya ada chipnya. Ini layer-layernya gitu, saudara. Jadi semua sekarang sudah arahnya ke situ. Ya, apalagi masih ada enggak? Ya, kartu sehat juga sama, saudara. Jadi sebetulnya seperti itu, saudara. Chip itu ya ceritanya tadi dari pertama ya barcode itu ada 666. Tadi awalnya komputer, saudara, 666. Internet 666. Ya, jadi dari komputer, internet, lalu barcode, saudara, lalu chip tadi. Nah, itu yang saat ini seringkali orang takutkan, termasuk waktu vaksin ada semacam itu, saudara. Nah, kenapa itu? Dikaitkan lagi, saudara. Corona dihitung juga 666. Saudara, lihat corona. Ini mana? Nah, ini corona ya. C itu 3, O 15, R 18, saudara. Lalu O 15, ya N juga sama 41. Jumlahnya berapa? 66. Loh, kok enggak cukup? Ya dihitung aja, ganti ditambahi. KO, ya Ko, Ro 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambahi 6 lah. Supaya jadi 666 itu, saudara. Jadi selalu dipikirkan gitu. Jadi corona itu juga dianggap karena ini antikris. Buatan antikris. Itu, saudara. Dari coronanya, hitungannya juga sama. Saudara, tadi jumlahnya 66. Tapi supaya pas ya, ini kan 6 angka tadi, saudara. Maka 6 angka dipasang. Jadinya 666, saudara. Lah, saudara, itu sebetulnya kalau saudara pelajari baik dari firman Tuhan, Alkitab, terus sepanjang sejarah, saudara,
Yang pasti sudah dikatakan seperti ayat tadi, saudara. Ada ya yang sangat berkuasa, benci Kristus, saudara. Lalu mengandung 666, saudara. Sehingga tadi seperti saya katakan, baik itu orang yang ada 3 unsur itu, baik itu badan, saudara, yang punya unsur tadi, kekuatan besar, bisa mengendalikan, nanti jadi satu pemerintahan, benci, saudara, lalu ada kaitannya 666, saudara. Lalu juga termasuk alat-alat, ya dipandang ini dipakai oleh antikris gitu, saudara. Awalnya tadi jangan lupa, kalau 666 ini diawali dari tadi, ya komputer, ya itu 666, internet 666, saudara, lalu apa barcode 666, lalu chip karena dimasukkan dalam chip gitu, saudara. Sekarang dikaitkan pada zaman sekarang semua ribut semua, kita jadi bingung karena corona juga 666, saudara. Jadi itu cerita kalau yang saya dapatkan seperti itu. Lah, saya ingin ya ajak saudara belajar sedikit juga, saudara. Akhir zaman, saudara. Antikris itu akan dilepas, saudara. Dan dia akan sungguh-sungguh, saudara. Wah, punya kebebasan, saudara. Ya, dia akan berkuasa dan dia akan menganiaya, saudara. Ya, saya baca saja, saudara. Wahyu 13 tadi, mulai 13 dan seterusnya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi mujizat-mujizat tanda-tanda yang dahsyat. Dan menurunkan api ya dari langit ke bumi, saudara. Luar biasa. Di depan mata seseorang. Jadi kuasanya luar biasa. Kekuasaannya. Ia menyesatkan. Nah, tujuannya menyesatkan umat Allah, saudara. Mereka yang diam di bumi ya dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu, dan ya ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati ya, untuk saudara menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberi kuasa ya memberikan nyawa kepada patung itu. Yang penting kuasanya luar biasa. Sehingga patung binatang itu bicara juga ya. Dan ya bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah pada patung binatang itu dibunuh, saudara. Jadi ada aniaya, saudara ya. Tadi, saudara. Lalu ini ayat yang tadi sering dipakai, ayat 16-nya. Dan ia menyebabkan, saudara lihat ya, sehingga pada semua orang kecil besar, kaya dan miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, ya, atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, saudara. Jadi nanti akan ada itu berkuasa, sudah lalu diberi meterai semua, ya orang nggak bisa jual beli kalau tidak pakai tanda itu. Yang penting di ayat 18, di sini ya hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Yang pasti saudara, ya saat ya nanti akhir zaman sungguh-sungguh Jumat satu kali, saudara, dalam kedatangan Tuhan sebelumnya akan dilepas, saudara. Dan dia sungguh-sungguh akan berkuasa, dia sungguh-sungguh, saudara, akan mendatangkan aniaya, ya kesusahan, apalagi bagi orang percaya, saudara, bertindak sedemikian rupa, saudara. Lah itu yang seringkali, saudara, dikhawatirkan, ditakutkan orang, saudara. Ya, nanti gimana kalau kita saat ini tentang vaksin, kalau sungguh-sungguh ada chipnya, ada 66-nya, kalau itu dipakai antikris, kalau itu sudah diisi gennya antikris gitu, saudara. Ya, karena takut nanti akan mengalami seperti itu, saudara. Jadi kekhawatiran, ya takut banyak orang karena itu, saudara. Ya, tapi sebenarnya kalau saudara pelajari banyak, saudara. Ya,
Jadi 666 yang ditulis di sini, ya besok belum tentu seperti sekarang dicap 666. Saya lupa ayatnya, besok mungkin saya bawakan. Jadi kalau nggak salah di Wahyu juga ini, nanti orang percaya, yang percaya, tolong dicarikan mungkin ada, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ini bagi orang percaya. Ya waktu itu juga sudah saya keluarkan, juga akan diberi tanda. Ya di dahinya ada nama Anak Yesus dan Bapa di surga. Nah itu sudah. Iya. Ya, jadi ini nanti zaman yang ditakutkan ada seperti itu. Bahkan kalau orang sudah dimetrekkan, ditakuti, saudara nanti ya akan dapat aniaya, akan kehilangan keselamatan dan macam-macam, saudara. Sehingga jadi gentar. Nah, tapi saudara ada beberapa yang sebetulnya kita bisa ya sadari. Yang pertama tadi ya angka 666 itu belum tentu seperti ya di letterlek gitu. Jadi memang kalau diterjemahkan secara letterlek itu. Tapi seringkali punya arti. Misalnya ya saya cerita sedikit. 666 ada penafsir 6 itu angka manusia. Manusia diciptakan ya hari ke-6. Lalu 666. Manusia ingin berkuasa 3 kali. Jadi manusia yang menganggap dirinya seperti Allah. Maka siapa yang percaya pada manusia yang anggap seperti Allah, saudara, ya itu bisa kehilangan keselamatan. Seperti itu, saudara. Ya ada banyak sekali, saudara. Ya yang bisa kita petik sebetulnya nggak perlu takut. Ya satu lagi saya beri contoh ya. Ini misalkan ya besok zaman antikris ya. Kalau seorang kalau yang ditakutkan ya dia harus nyembah, saudara percaya dan dimetrekkan, maka bisa kehilangan keselamatan. Ya, saya ulangi ya. Yang ditakutkan kalau sampai saudara ya dia mau nyembah, percaya pada antikris dan ditempel, kehilangan keselamatan. Nah, tapi kita orang percaya di Alkitab ada tulisan begini saudara. Barang siapa percaya pada Yesus dan dibaptis, itu dimeteraikan juga, maka akan diselamatkan. Jadi seperti kita, kalau percaya pada Yesus, dibaptis, akan diselamatkan. Saya mau rubah sedikit gini. Kalau dibaptis tapi nggak mau percaya, selamat tambah enggak? Saya percaya tidak, saudara. Yang menentukan adalah hati kita. Percaya Yesus, dibaptis, diselamatkan. Lah, orang yang sudah percaya Yesus, dibaptis, dibaptis lalu dapat keselamatan. Sekarang kalau dipaksa, ditempel, atau orang tidak tahu, di rumah sakit tiba-tiba dipasang chip 666 misalnya gitu. Tapi hatinya tidak percaya kepada antikris. Masa keselamatan kita dari Tuhan hilang, kalah dengan kuasa antikris, saudara. Saya percaya kecuali orang itu percaya pada antikris dan mau dimetrekkan, nah itu bisa kehilangan keselamatan, saudara. Ya, ada satu saja sekarang yang ingin saya ajak saudara untuk bisa tangkap, bersyukur. Ada satu yang bisa kita syukuri, saya syukuri, saudara. Ya, kalau untuk seperti kita, saudara, ya aliran Pentakosta, karismatik, dan banyak lagi, saudara, percaya tentang rapture, saudara. Jadi, saudara, jadi ini terus menjalan menuju hari, saudara. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua, sebelumnya akan iblis itu dilepaskan, antikris, dilepaskan luar biasa, sehingga ada aniaya. Tapi sekali lagi, saudara, ya bagi kita, saudara, orang-orang Pentakosta, karismatik, percaya akan ada rapture, saudara. Ya, kita sudah diangkat sebelum hari kesusahan itu ada. Mungkin bisa dikeluarkan skema. Kalau saudara ingat, ini skema yang juga sering sudah diajarkan, saudara. Dulu kita pernah mengajarkan itu juga di khotbah-khotbah saya yang lalu. Ini gambaran zaman sejak Adam dan Hawa, saudara. Lalu ini zaman Tuhan Yesus, ya dikorbankan. Setelah itu naik ke surga.
Ya, itu zaman itu. Ya, ini perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu saudara sampai di sini. Saudara lihat di sini. Ya, kita itu ada di sini. Nah, untuk kita yang percaya rapture, saudara, ini depan ini adalah 7 tahun masa antikris, saudara. Dibagi 3,5 aniaya, 3,5-nya lagi, saudara, aniaya besar. Nah, ya, setiap gereja kadang-kadang punya keyakinannya. Ada yang percaya seperti kita diangkat rapture, yaitu pertemuan di udara, perjamuan kawin anak domba bersama Tuhan Yesus. Tapi ada yang percaya di sini, nanti baru Tuhan datang 3,5 tahun. Ada yang langsung sana aniaya besar. Tapi kita, saya ajak saudara, kita percaya nanti sebelum antikris dilepas untuk mengadakan anugerah sehingga terjadi kesusahan besar, kita itu sudah diangkat, saudara. Jadi itu anugerah yang luar biasa. Jadi kalau kita ya percaya seperti kita seperti ini, ya percaya ada rapture, ada pengangkatan, ada pertemuan di udara. Masih ingat lagunya itu zaman dulu, saudara? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis lah. Sejak dari dulu orang-orang Pentakosta kan mati percaya seperti ada ya pertemuan di udara. Jadi sebetulnya kalau rapture ada pertemuan di udara sudah nggak ngalami zamannya antikris. Mulai dilepas ada aniaya sudah nggak ngalami. Jadi nggak terlalu masalah sekali, saudara. Yang penting sekarang masa hidup sekarang sebelum nih ada rapture datang, hiduplah yang benar. Karena yang diangkat adalah hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan yang asal-asalan. Sungguh-sungguh percaya, saudara. Itu luar biasa. Saya bacakan aja, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ini cerita rapture, ya saudara. Sebelum antikris dilepas. Sebab pada waktu tanda diberi, saudara, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Saudara lihat, Tuhan sendiri turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Sudah dikatakan di sana, saudara, bersama-sama ya semua saudara yang masih hidup, kita orang percaya yang sungguh-sungguh diangkat, saudara. Ya, bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ada di angkasa bersama Tuhan Yesus. Itu seringkali yang kita sebut tadi saya katakan, saudara, perjamuan kawin anak domba, saudara. Nah itu luar biasa. Jadi sebetulnya nggak usah bingung dengan itu, nggak usah ketakutan. Hidup yang benar, saudara. Sehingga kita termasuk. Saya bacakan lagi satu ayat lagi aja, Matius 24 ayat 40 sampai 41. Matius 24 ayat 40 sampai 41. Pada waktu itu, ya, kalau ada 2 orang sedang di ladang, sedang kerja ya saudara di ladang, ya mungkin ya, bertani, saudara. Yang seorang akan dibawa atau diangkat, dan yang lain akan tertinggal. Jadi ada orang sedang di ladang bersama-sama, pada waktu Tuhan turun, saudara, terjadi rapture, yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, saudara, zaman dulu ya batu kilangan. Yang seorang akan dibawa atau diangkat ke atas, yang lain akan tertinggal. Jadi terjadinya peristiwa di sini, saudara, nanti besok sore kita akan belajar. Itu terjadinya mendadak, nggak ada yang tahu. Jadi ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Dikatakan tadi 2 orang bersama-sama, yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Nah, saya ajak saudara tangkap, yang terangkat, yang diangkat kira-kira orang yang bagaimana? Lalu yang tertinggal kira-kira orang yang bagaimana? Kalau saudara belajar di Alkitab, ada banyak, ada perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, dan banyak.
di sini cerita ya mereka sedang kerja, satu diangkat satu tidak. Yang pasti kalau saya boleh katakan yang sungguh-sungguh pada Tuhan, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, tidak mau hidup dalam dosa, hidup dalam perkenanan Tuhan, jauhi dosa, saudara. Kalau sampai jatuh dalam dosa, cepat bertobat, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, terangkat. Tapi yang sekalipun ikut Tuhan, hidupnya tetap saja hidup dalam dosa. Enggak mau saudara. Ya dosanya diselesaikan. Saudara bisa tertinggal. Artinya saya ajak saudara tangkap begini. Jadi enggak usah terlalu takut sekali dengan cerita antikris ini dan itu. Yang penting saudara ingat. Hiduplah sungguh-sungguh. Saudara itu luar biasa. Saudara kalau saat ini saudara hidupmu masih dalam dosa. Dengar. Sementara saya katakan seperti ini, saudara sadar. Saudara masih hidup dalam dosa. Cepat bertobat. Karena saya percaya yang tertinggal itu yang sekalipun ngomong orang percaya, sekalipun ngomong orang Kristen. Tapi hidupnya dalam dosa. Nggak bisa diangkat. Tertinggal. Tapi kalau saudara hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara akan terangkat. Gak perlu bingungi, takut nanti antikrisnya gimana, chipnya gimana, nanti apa aniayanya gimana, kehilangan keselamatan atau tidak. Sudah terangkat kok saudara. Nah hari ini, malam ini saya tidak terlalu panjang lebar. Ini baru pertama gambaran saja. Kalau saudara bisa ringkes ya kisah antikris lalu 666. Chip, saudara sudah dengar tadi, kalau antikris, saudara berkuasa, tapi anti kekristenan, saudara Kristus. Lalu saudara, ya tambah lagi ada ya tandanya 666. Jadi sejak awal orang yang punya tanda seperti ini 3 bagian, oh ini diprediksi antikris. Semuanya orang, badan, lalu sampai alat-alatnya. Yang mungkin nanti dipakai oleh antikris. Tadi kita sudah belajar radio TV. Lalu setelah itu saudara komputer. Itu 666 tadi dihitung saudara ya. Lalu setelah itu komputer apalagi internet. Itu juga dihitung 666. Itu punya dampak luar biasa. Setelah itu barcode saudara. Setelah itu chip. Karena chip dalamnya ada barcode. Nah itu terus saudara. Sampai sekarang seperti itu. Tapi sekarang chip itu sudah semua digunakan. Kalau kita mau mikir, saudara semua pakai semua. Bukan nanti kalau ya kita divaksin saja, semua sudah pakai. Di KTP kita sudah ada. Di semua kartu-kartu itu umumnya sudah ada, saudara. Ya, lalu ya yang nggak perlu takut karena bersyukur. Ya, kita percaya. Ya, seperti kita, PPI, seperti kita, aliran Pentakosta, karismatik, orang percaya, nanti ada rapture. Saya dorong sekali lagi. Ya, hiduplah sungguh-sungguh. Jaga kekudusan. Kalau saudara masih dalam dosa, cepat bertobat. Yang penting malah itu saudara. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, kapanpun Tuhan datang, saudara akan diangkat. Justru saatnya mengalami perjamuan kawin yang luar biasa. Pesta rohani yang luar biasa. Ya. Nggak usah takut dengan zamannya antikris karena kita sudah terangkat. Memang gereja ada yang percaya sendiri-sendiri, tapi kalau seperti kita, saudara, itu percaya rapture. Ya, hidup yang benar. Satu pesan saya yang saya ulang lagi, yang terakhir. Saya ajak saudara ingat kalau saat ini Tuhan sedang ingatkan ada dosa. Artinya Tuhan sedang nyadarkan saudara. Cepat selesaikan dosamu. Supaya kalau kapanpun Tuhan datang, saudara akan ikut. Jangan sampai tertinggal masuk aniaya antikris. Wah itu sungguh-sungguh saudara. Zaman kesukaran besar. Saudara bisa lihat di ya film-film di bioskop. Ada banyak sekali film seperti itu saudara. Zaman itu wah dikatakan ya ngeri. Tapi kabar gembiranya jangan takut. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita anaknya. Tuhan tidak akan izinkan anaknya dihancurkan. Apalagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh
Maka Tuhan akan angkat dulu sebelum ya antikris itu dilepaskan untuk menganiaya dan macam-macam, saudara. Ya, pesan saya, saudara, dari pelajaran ini yang perlu saudara petik saat ini, pastikan saat ini sudah selesaikan semua dosa. Karena dosa sekali lagi akan menghalangi saat saudara diangkat. Risikonya adalah justru tadi yang sekarang kita ributkan tentang antikris, saudara masuk di zaman kesukaran. Ya, sudah datang pada Tuhan dan saya percaya kita akan ngalami kasih karunia. Justru itu anugerah, kan ada janji daripada Tuhan. Ya, pengangkatan rapture. Kapanpun datang gak masalah, tapi kita akan dapat kasih karunia. Mungkin kita akan pujikan lagu tadi, bisa ya, sucikan dan kuduskan. Biar ini menjadi keputusan kita, saudara. Ya, minta Tuhan sucikan, kuduskan. Apalagi kalau saat ini dalam hati saudara masih ada dosa. Dalam hati saudara masih ada saudara kepahitan. Dalam hidupmu saudara tahu saudara masih di lumpur dosa. Selesaikan. Maka saudara akan jadikan malam ini satu langkah yang mendatangkan anugerah. Kalau cerita lagi tentang kisah-kisah seperti ini, saudara bersyukur akan ada pengangkatan. Itu berita yang luar biasa, saudara. Kita justru mengalami perjamuan kawin anak domba. Ya, kita pujikan dan biar pakai lagu ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Saya akan doakan untuk saudara. Ya, mari kita pujikan lagu ini. Sucikan dan ini menjadi doa kita, saudara. Hati ini minta pada Tuhan, sucikan, untuk kuduskan hati, supaya kami layak menghadap Engkau saat Engkau turun untuk menjemput umat-Mu. Kami ikut Kau angkat, Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami padamu untuk menjadi penyembah-penyembah bagi-Mu, Tuhan, yang dikuduskan. Tinggikan nama-Mu, supaya hidup kami selalu meninggikan nama-Mu, Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Katakan pada Tuhan, tidak ada yang lain seperti Engkau yang luar biasa. Kuasa-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Minta pada Tuhan, saudara, tubuh, baik tubuh kita, jiwa, rohku, jiwa, roh kita dikuduskan, layak diserahkan pada Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya biar hidup kami memuliakan Engkau, Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan.
seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tuhan, seperti lagu ini biarlah menjadi doa kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami. Kami bangga dengan Engkau Tuhan. Kami kagum waktu kami mendengar firman-Mu Tuhan. Sekalipun ada antikris yang sangat menakutkan manusia, yang saat ini sangat ditakuti oleh banyak orang, sehingga sungguh-sungguh banyak orang hidup penuh dengan ketakutan. Tapi malam hari ini Engkau ajarkan pada setiap kami, siapakah antikris itu, apa itu 66 dan chip. Tuhan, kami mulai makin mengerti Tuhan, sehingga kami tidak lagi terus dicekam dalam kebingungan. Tapi yang paling kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi anak-anaknya. Kami percaya sekalipun iblis akan dilepas berkuasa menganiaya manusia Tuhan, tapi Tuhan sudah angkat kami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami semua Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Tuhan, Hamba-Mu doakan kami semua Tuhan yang sedang mengikuti pada saat ini. Sungguh-sungguh saat Engkau turun ke dunia untuk mengangkat umat-Mu menjadi mempelai. Kami terikat Tuhan, kami terpilih Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami ikut rapture. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Hamba-Mu doakan khusus yang sampai hari ini masih ada dosa. Tuhan, Engkau beri kesadaran. Tuhan, Engkau ampuni. Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, Engkau lepaskan mereka, bebaskan dari setiap dosa. Tuhan, tahirkanlah mereka. Ampuni dosa mereka. Kuduskan Tuhan. Sungguh-sungguh sehingga saat Engkau datang, kami boleh didapati Tuhan hidup di dalam perkenanan-Mu. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, biar saat ini menjadi saat pertobatan. Biar saat ini adalah saat ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Komitmen sungguh-sungguh. Pengampunan datang. Oh Tuhan, kekudusan datang. Pemulihan datang. Dan biarlah kami semua dipersiapkan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang. Ada rapture. Ada pengangkatan. Kami ikut terangkat. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Hamba-Mu doakan sungguh-sungguh. Termasuk yang saat ini sadar Tuhan. Ada dalam dosa. Saat ini Tuhan Kau tolong. Ada breakthrough. Ada langkah yang nyata. Tinggalkan dosa. Kembali pada jalan-Mu. Kami percaya Roh Kudus. Engkau yang terus menyadarkan. Engkau yang terus memberi kekuatan. Engkau yang terus menolong. Bahkan terus dalam perjalanan hidup kami. Selalu Tuhan. Jaga kehidupan kami. Hidup yang berkenan pada Engkau. Kuduskan, sucikan kami seperti lagu tadi. Bahkan terus supaya kami layak mendekat menyembah padamu. Dan sungguh-sungguh pelajaran pada malam hari ini membuat kami siap. Kapanpun kedatangan Tuhan, kapanpun ada rapture, kami termasuk yang terangkat. Tidak akan tertinggal. Bahkan juga keluarga kami semua. Bahkan juga Tuhan keluarga besar. Oh setiap jemaat pelayan Tuhan. Sungguh mendapatkan kasih karunia seperti ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Malam ini. Malam sungguh-sungguh mendapat kepastian daripada Tuhan. Kami juga sekali lagi bawa setiap doa-doa yang sudah dikirim Tuhan. Oh yang masuk di gadget hamba-Mu tumpang tangan. Bawa doa-doa ini di hadapan Tuhan. Dan mereka yang saat ini juga sedang memberikan permohonan-permohonan doa secara langsung. Tuhan kami juga bawa di hadapan-Mu. Hamba-Mu sekali lagi ketuk pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu Tuhan. Berilah Tuhan jawaban-jawaban doa yang daripada Tuhan. Setiap orang yang minta kesembuhan. Sembuhkanlah Tuhan apapun sakit penyakitnya.
Bahkan termasuk COVID, Tuhan sembuhkanlah Tuhan. Supaya setiap kami boleh dengan tubuh yang sehat. Tuhan, untuk melakukan tugasmu. Memuliakan namamu. Tuhan, selamatkan orang lain yang lain. Hidup yang berguna. Biar setiap rumah tangga dipulihkan menjadi kesaksian. Banyak rumah tangga juga datang dan dipulihkan juga. Tuhan, yang kekurangan sekali lagi juga Tuhan berkatilah Tuhan. Sehingga juga kami boleh kau pakai jadi berkat. Yang lebih lagi berikan setiap kami hati yang cinta Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Sehingga kami terus melekat pada Tuhan. Sehingga kami terus berjalan dalam tuntunanmu Roh Kudus. Berjalan sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami terus Tuhan bekerja bagi kerajaan-Mu. Melalui hidup kami namamu dipermuliakan. Melalui hidup kami banyak orang diselamatkan. Tuhan kami serahkan ya untuk besok sore. Tuhan kami akan belajar yang kedua ya dari sesi ini. Sekali lagi Engkau juga beri hikmat pada hamba-Mu. Kau berkati besok lebih lagi. Sehingga setiap kami sungguh-sungguh diberkati melalui pelajaran seri Akhir Zaman tentang Antikris, tentang 666 dan tentang juga chip dan corona pada saat ini. Kami serahkan Tuhan semua dalam kasih karunia dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan dan Tuhan yang limpahkan kasih setia-Mu. Amin. Ya saudara, saya percaya saudara kita diberkati. Saya doakan apa yang sudah disampaikan tadi menjadi pembukaan. Saudara bisa lihat lagi kalau masih ada yang belum jelas. Lihat di YouTube lagi, diulang lagi. Kadang-kadang yang baru pertama mulai belajar tentang pelajaran Akhir Zaman masih nggak bisa langsung. Tapi kalau sudah ulangi lagi, berdoa minta Roh Kudus, nanti Roh Kudus bukakan. Saya percaya saudara akan sangat diberkati saudara. Ya besok kita akan belajar, mungkin disambung satu yang lebih lagi. Apakah saudara saat-saat ini saudara adalah saatnya akhir zaman. Sungguh-sungguh saudara. Ya sungguh-sungguh akhir dari akhir zaman. Saya percaya kita akan disingkapkan lebih lagi. Kita akan siap lebih lagi. Dan pelajaran ini terus akan menjaga hidup kita. Saat Tuhan datang kita terangkat. Kita nggak perlu ditakut-takuti dengan antikris. Tapi sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan itu mendatangkan kasih karunia lupa. Jangan lupa masih ada besok sore seri kedua. Lalu Jumat di ibadah doa pagi, misbah doa pagi, itu sesi ketiga. Saya berharap dengan 3 sesi yang pendek ini minimal kita ngerti tentang akhir zaman secara sedikit. Ya, saudara yang masih membutuhkan permohonan doa juga bisa dikirim. Lalu saudara juga kirimkan ya link ini untuk besok sampai Jumat pada keluarga, teman sehingga lebih banyak orang bisa diberkati juga. Ya, sampai ketemu besok sore. Tuhan berkati.